Tapi yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa yuk. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari pagi hingga pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya saat ibadah kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan apapun firman-Mu yang kita dapatkan, dapat kita aplikasikan ke dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior,
Shalom saudaraku, siang hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Dan Tuhan ingin berbicara pada setiap kita bahwa sungguhnya kita semua memiliki potensi. Potensi yang daripada Tuhan, potensi ilahi. Nah, potensi ini yang Tuhan berikan pada kita, yang Tuhan tanamkan dalam setiap diri kita. Bahkan ketika Tuhan menciptakan kita, kita sudah memilikinya. Nah, bagaimana potensi itu bisa kita pakai dalam keseharian kita sebagai anak-anak muda? Nah, hari ini mari kita renungkan sama-sama. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Untuk kesempatan kami boleh duduk diam dan kami mendengarkan Engkau berbicara pada setiap kami ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah ya Bapa, hati dan pikiran kami memfokuskan kepada Engkau. Jangan biarkan pikiran dan hati kami kemana-mana ya Tuhan. Tapi kami sungguh ingin Engkau yang berbicara pada setiap kami mendengar, kami memahami, bahkan kami ingin melakukan ya Bapa. Apa yang Engkau perkatakan buat setiap kami. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, kami telah siap. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Membuat kami semakin memahami, semakin mengerti ya Tuhan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat ke-19. Yesaya 43 ayat ke-19. Saya mengajak kita semuanya baca bersama-sama. Saya di sini, sudah di rumah, kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat ke-19. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia per hari-hari. Saudaraku, perhatikan. Di sini dikatakan bahwa perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudaraku, begitu banyak seorang muda yang mengatakan mereka kebanyakan memiliki problem yang kurang lebih sama, hampir di seluruh dunia. Kaum milenial, kebanyakan mereka pada zaman ini, pada masa ini, merasa bahwa mereka terkadang mereka itu nggak pede. Mereka itu nggak merasa percaya diri. Mereka itu seolah memiliki self-confidence yang rendah sekali. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, mengapa ini seringkali dialami oleh kaum muda? Nah, karenanya, kenapa kira-kira kalau seandainya saya ini berpikir, saya merasakan bahwa saya kurang percaya diri? Nah, saudara memahami bahwa sekarang zamannya zaman digital. Semua informasi itu cepat sekali. Semua informasi kita bisa mendapatkan dari sebuah gadget kita, dari handphone kita, dari komputer kita. Dari manapun kita bisa mendapatkan informasi, sepersekian detik kita bisa mendapatkan informasi yang sedang terjadi di belahan seluruh belahan dunia. Nah, informasi yang begitu cepat ini, terkadang kalau kita ini kadang-kadang kudet, ya, kurang update, seringkali kita tuh membuat kita tuh seolah-olah itu kita tuh nggak gaul katanya gitu, seperti itu. Nah, perasaan di mana tidak orang merasa bahwa nggak gaul, kudet, kurang update dan sebagainya, seringkali itu membuat dia itu kepercayaan dirinya itu menurun gitu ya. Ini salah satunya. Yang lainnya adalah ketika kita dalam beraktivitas sehari-hari, bukankah terkadang nih, lingkungan kita, orang tua kita, atau sahabat kita, teman-teman kita tuh merasa bahwa mereka kurang suportif pada kita. Mereka nggak mendukung kita, seolah-olah seperti itu. Dan ini yang terjadi. Bagaimana ini yang dirasakan oleh anak-anak muda sekarang saat ini, membuat seolah-olah itu memiliki self-confidence yang rendah. Nah, hati-hati. Ketika seorang memiliki self-confidence yang rendah, rasa percaya diri yang rendah, ini tidak membuat dia berhasil dalam
segala sesuatu dalam kehidupannya. Tidak membuat dia berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan cenderung murung, cenderung mengurung diri, cenderung menutup diri, atau cenderung tidak ingin bergaul dengan orang-orang. Nah, bagaimana kalau ini terjadi di antara kita, saudaraku? Nah, hari ini Tuhan ingin kita belajar sama-sama bahwa seorang yang memiliki self-confidence yang rendah, orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah ini perlu belajar dari firman Tuhan. Dan Tuhan ingin kita sama-sama menyimak dan mempelajarinya. Nah, bukankah ketika kita memiliki perasaan yang kita merasa bahwa kita rendah, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, ini membuat kita pada akhirnya kita nggak mencapai apa yang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ini kita yang membuat diri kita ini seolah kita tidak bisa memenuhi setiap apa yang diharapkan oleh orang tua, bahkan oleh diri kita. Kita menjadi seolah-olah orang-orang yang gagal. Saudaraku, kegagalan di usia muda itu sangat disayangkan. Dan kenapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana kita bisa menanggulangi itu, atau kita tahu bahwa ada seorang teman-teman kita, ada seorang sahabat kita, atau seorang di komunitas kita yang seolah-olah kita melihat kok mereka minder ya, kok mereka seolah-olah nggak bergaul sama kita ya. Yuk, mari kita yang sudah belajar, kita bisa mendekati mereka, dan kita bisa membuat mereka percaya dari firman Tuhan yang ingin Tuhan ajarkan pada setiap kita. Apa itu? Bahwa kita semua memiliki potensi yang daripada Tuhan. Amin. Nah, potensi diri yang daripada Tuhan itu mari kita lihat sama-sama. Potensi yang daripada Tuhan itu dapat mengatasi segala kekurangan dalam diri kita. Bahkan self-confidence kita yang rendah, kepercayaan diri kita yang rendah. Kalau kita sadar bahwa ada potensi daripada Tuhan, Tuhan memampukan Anda dan saya untuk melewati segalanya itu. Dan membantu teman-teman kita di sekitar kita. Saudaraku, kalau saudara mau sedikit peka gitu ya, kenapa sih di komunitas kita terkadang ada orang-orang yang memang nggak mau bergaul sama kita? Kenapa? Kadang-kadang mereka mungkin merasa bahwa mereka nggak memiliki apa yang kalian bisa. Bermain musik, menyanyi, memimpin pujian, dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita yang tahu, kita belajar, hari ini kita belajar, dan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita sharingkan kepada mereka, saudaraku, saya yakin dan percaya persekutuan di YC akan semakin banyak orang, semakin banyak bersatu, semakin banyak yang sadar betul bahwa potensi yang mereka miliki daripada Tuhan itu mereka dapat kembangkan dalam komunitas ini. Bukan saja dalam komunitas, bahkan dalam keseharian mereka. Mencapai tujuan Tuhan, mencapai cita-citanya, cita-cita dirinya sebagai anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Nah, begitupun dalam Yesaya ini, kita akan belajar dari Yesaya ini. Yesaya 43 ini, saudaraku, adalah Yesaya di mana orang-orang Israel masih dalam pembuangan, suasananya dalam pembuangan di Babel. Dan Nabi Yesaya mengajarkan kepada mereka dalam ayat ini untuk mereka belajar sesuatu. Belajar sesuatu. Apa yang mereka pelajari? Dalam ayat ini sungguhnya di sana dikatakan bahwa Yesaya ingin menjelaskan bahwa Tuhan sungguhnya punya rencana loh. Tuhan punya rencana yang indah buat kamu, buat Anda dan saya. Tuhan memiliki satu rancangan di mana Tuhan ingin melepaskan orang-orang Israel dari pembuangan di Babel dan kembali
ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Ayat ini menegaskan hal itu. Bagaimana ada janji Tuhan, Tuhan ingin melepaskan mereka, Tuhan ingin memulihkan mereka, Tuhan ingin mengembalikan hadiratnya gitu ya, mengembalikan keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka dengan dipulihkannya bait suci. Nah, bukankah ini begitu penting? Dipulihkannya hubungan dengan Tuhan. Ini penting sekali. Buat mereka mungkin mereka nggak terlalu menyadari hal itu saat itu waktu mereka di Babel. Kenapa? Karena mereka sudah dalam pembuangan, bait suci jauh, bahkan alat-alatnya untuk peribadatan udah nggak tahu kemana semuanya. Tapi ada janji Tuhan, Tuhan ingin memulihkan semuanya itu. Yang satu yang Tuhan ingin katakan, pemulihan Tuhan itu sangat penting. Pemulihan hubungan Tuhan dengan umatnya. Bahwa kehadiran bait suci, bukankah nanti kalau saudara-saudara baca sepanjang Yesaya, sekembalinya mereka dari pembuangan di Babel, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka membuat apa? Membangun kembali bait suci. Semua barang-barang jarahan dari rumah ibadat di bait suci Yerusalem itu kan dirampas dan sebagainya, dan itu dikembalikan, dibangun kembali. Dibangunnya apa? Dibangun lagi persekutuan dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu penting sekali. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya sebagai anak-anak muda itu begitu pentingnya, saudaraku. Kita harus tahu itu dan kita harus sadari itu. Tanpa kehadiran Tuhan, semua rencana Tuhan itu tidak bisa terlaksana. Kenapa? Karena ketika saudara menghadirkan Tuhan dalam diri kita, setiap rancangan Tuhan, setiap janji-janji Tuhan, seperti ini saya dikatakan di sini, janji-janji Tuhan itu akan dikembalikan, akan dilaksanakan, akan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Jadi penting untuk kita memiliki kehadiran Tuhan dalam diri kita. Katakan amin, saudaraku. Amin. Saya mau Tuhan hadir dalam diriku. Karena itu penting dalam kehidupan kita. Nah, ini yang ingin dikatakan oleh Yesaya. Bahwa kehadiran Tuhan itu begitu penting. Kenapa? Karena ketika Tuhan hadir dalam diri mereka, maka janji-janji Tuhan, kalau saudara-saudara baca sepanjang Yesaya, masa depan yang baru, pengampunan, berkat, pemulihan, itu menjadi bagian dari segala janji-janji Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan. Nah, ayat ini berbicara begitu. Mari kita perhatikan ayat ini. Yang pertama, saudaraku, di sana dikatakan bahwa lihat, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan perhatikanlah. Aku Tuhan membuat sesuatu yang baru, di sana dikatakan. Aku Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, saudaraku, kata baru, membuat sesuatu yang baru dalam bahasa Ibrani itu terdapat dua hal. Satu, yang baru itu berarti dari yang belum ada menjadi ada. Dalam penciptaan, Tuhan menciptakan terang, gelap. Tuhan menciptakan yang belum ada menjadi ada. Ini sebuah Tuhan membuat sesuatu yang baru. Kata baru itu dari yang belum ada menjadi ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kata baru itu dari yang sudah ada dan itu diproses menjadi sesuatu yang baru. Saya berikan contoh. Kalau kita memasak air dari air menjadi uap, menjadi zat yang baru. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa lihat, perhatikanlah, aku Tuhan membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru maknanya apa? Nah, saudaraku, di sini dikatakan intinya adalah bahwa kalau Tuhan sudah membuat kepada kita sesuatu sejak awal, Tuhan itu membuat dari diri kita menjadi sesuatu yang baru. Saudaraku,
Waktu manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Di sana dikatakan ada gambar dan rupa Tuhan. Dan ketika Adam dan Hawa tidak taat pada Tuhan, maka gambar dan rupa Tuhan itu menjadi rusak. Nah, sesuatu yang baru yang dikatakan di sini adalah bahwa sungguhnya gambar dan rupa Tuhan itu akan dipulihkan, saudaraku. Dipulihkan dengan bagaimana ceritanya? Ketika Anda dan saya percaya pada Kristus, ketika Anda dan saya mengaku Yesus adalah juru selamat kita, maka gambar dan rupa Tuhan itu dipulihkan. Nah, saudara harus pahami betul. Ketika Anda dan saya dipulihkan, itu bukan hanya gambar dan rupa Tuhan yang dipulihkan. Saya ingin berbicara tentang potensi Tuhan yang dipulihkan dalam diri kita, saudaraku. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, maka potensi itu menjadi rusak. Cenderungan kita adalah apa? Kita melakukan dosa. Kata Rasul Paulus, keinginan daging itu yang lebih cenderung lebih besar daripada keinginan roh. Nah, bagaimana keinginan rohnya lebih besar adalah melalui apa? Kita percaya kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan darah Yesus itu yang hari ini kita akan peringatkan, saudaraku. Kita akan melakukan perjamuan kudus nanti. Tubuh dan darah Kristus itu mengingatkan kita kembali bahwa Anda dan saya sudah dipulihkan, bahwa Anda dan saya sudah menjadi milik Kristus, bahwa Anda dan saya sudah memiliki potensi yang dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, inilah potensi ini sungguh penting sekali. Potensi ini suatu yang baru. Jadi suatu yang baru Tuhan itu memberikan kita, menanamkan kepada kita suatu potensi ilahi sesungguhnya. Tapi akibat dosa, maka potensi ilahi itu menjadi rusak. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Saudara-saudara menemukan di rumah? Mazmur 139 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Secara harfiah di sana dikatakan bahwa Engkau yang memiliki, Engkau yang menguasai, Engkau yang menciptakan seluruh bagian hidupku, bagian tubuhku. Jadi tidak ada satu inci pun, 1 sentimeter pun, satu bagian tubuh kita yang tidak dirancang oleh Tuhan berdasarkan keinginan Tuhan, berdasarkan keilahian daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk dengan penuh potensi dalam diri kita. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini harus kita sadari bahwa dalam diri kita loh, gitu ya. Makanya saya menganjurkan kalau kita melihat diri kita, kita jangan melihat diri kita itu mengatakan bahwa saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu apa-apa. No, hati-hati, saudaraku. Dalam diri saudara dan saya, kita memiliki potensi ilahi, potensinya Tuhan. Ketika saudara mengatakan bahwa saya nggak bisa, saudara mengerjakan sesuatu dan saudara katakan, aduh saya nggak bisa mah, saya nggak bisa pak, saya nggak bisa guru, saya nggak bisa pak, atau siapapun. Katakan, jangan katakan seperti itu. Kenapa? Ketika engkau mengatakan seperti itu, engkau membatasi potensi ilahi daripada Tuhan. Akan lebih baik kalau seandainya kita merasa tidak bisa, maka kita berikan saya waktu, maka saya akan belajar, saya akan membuktikan bahwa saya bisa. Amin, amin. Kenapa? Karena potensi ilahi dalam diri kita itu luar biasa, saudaraku. Nanti kita lihat potensi ilahi yang kita miliki itu seperti apa. Wow, saudara akan tercengang di sana. Luar biasa. Nah, karenanya sekali lagi, kenapa ya seringkali kita memiliki self-confidence yang rendah, perasa percaya diri yang rendah? Saudara, itu dikatakan, aku anak raja. Ya kan? Kita adalah bagai anak Raja Wali yang terbang tinggi. Kita memiliki segala sesuatu. Bahkan apa yang kau katakan, kata Yesus, itu akan terjadi. Makanya hati-hati.
dalam diri kita ini, wah, luar biasa. Potensi itu banyak betul. Banyak betul. Karunia yang kita miliki itu banyak banget. Belum aja kita pakai, belum aja kita unlock, kita buka, dan kita mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena sadari betul bahwa Tuhan menciptakan Anda dan saya dengan potensi ilahi. Bahkan dalam kandungan ibu kita, ketika kita dalam kandungan ibu kita pun, Tuhan itu sudah membentuk sedemikian kita. Tuhan itu sudah memikirkan bahwa Fahri ini akan menjadi hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan, memberkati begitu banyak orang, memiliki potensi ini dan itu. Saya tuh suka miss gitu ya. Saya tuh kalau dulu sejak kecil, waktu saya masih kecil itu, saya dikatakan bahwa saya tuh handyman. Gratil, tangannya tuh nggak bisa diem gitu. Apa aja saya bongkar doang, masangnya nggak tahu belakangan. Tapi bongkar aja gitu. Tapi dari bongkar itu saya mempelajari sesuatu. Oh, ternyata ini ya, mobil-mobilan itu dulu, mobil-mobilan kan ada diecast kecil, mobil-mobil kecil itu gimana bannya diceperin, terusnya catnya diganti, pintunya dibuka dan sebagainya. Nah, itu saya lakukan, saudaraku. Saya dulu nggak terlalu amazed dengan hal itu, tapi ketika saya pelajarin, saya renungkan, kalau dulu saya begitu antusiasnya untuk mengerjakan sesuatu, gratil gitu. Pokoknya segala sesuatu saya kerjain, saya bongkar ini dan itu, dan ternyata ketika saya dewasa, saya mendapati bahwa setelah saya percaya saya percaya dan saya diubahkan oleh Tuhan, saya mendapati bahwa banyak banget potensi yang saya miliki. Nah, saudaraku, begitu pun dengan saudara. Saudara tuh punya banyak banget potensi, katakan amin, saudaraku. Saudara perlu untuk membuka, mengunlock itu semuanya, pakai potensi daripada Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara perlu melakukan itu. Nah, karenanya belajar terus. Kalau nggak tahu, tanya sama kakak rohani saudara. Tanya sama pastor saudara, sama pendeta saudara. Minta bantuan, saya punya karunia apa ya? Karunia saya tuh apa ya? Pakai itu dan cari tahu itu dan pakai itu, saudaraku. Mau melakukan itu? Nanti tanya ya. Tanya sama pembina, tanya sama pastor saudara, tanya sama pendeta saudara, tanya sama kakak rohani saudara. Dan mereka pasti akan membantu saudara menemukan potensi diri saudara. Amin, saudara. Ini penting gitu. Memiliki sesuatu yang luar biasa. Bukankah kita semua seperti itu? Nah, karenanya yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita sadar betul. Sadari, saudaraku, bahwa saudara dan saya memiliki potensi ilahi daripada Tuhan. Katakan amin. Potensi ilahi itu mungkin kita sekarang nggak tahu. Kita belum kita ketahuin. Tapi kita belajar sama-sama untuk membuka potensi ilahi itu. Saya nggak tahu segala sesuatu, tapi saya yakin dan percaya, saudara semua yang ada di rumah, semua yang mendengar ini, itu semua memiliki potensi ilahi daripada Tuhan. Semuanya memiliki, tidak ada yang tidak memiliki. Hanya saja saudara perlu untuk mengetahui dan mengembangkannya. Amin. Nah, kita perlu sadari itu. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah menyadari bahwa kita memiliki potensi ilahi, bahkan sebelum Tuhan menciptakan kita, Tuhan tuh sudah memikirkan kita, oh, Fahri ini bakal memiliki potensi ilahi yang daripada aku, yang untuk ini. Oh, bahwa Ari itu akan memiliki potensi ilahi yang untuk ini, desain dan sebagainya. Luar biasa. Itu dari Tuhan semuanya. Semuanya kita itu. Kita perlu menyadari itu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku,
Potensi ilahi itu perlu untuk kita lakukan. Saudara nggak bisa ketika saudara tahu bahwa saudara memiliki potensi ilahi, dan potensi ilahi itu saudara taruh di bawah bantal. Saudara taruh di bawah tempat tidur. Saudara nggak kembangkan, tapi saudara sembunyikan itu. Saudara tahu saudara memiliki suara yang indah. Saudara tahu saudara memiliki pengetahuan bermusik yang baik, tapi saudara tidak memakainya itu. Saudara tahu bahwa saudara bisa membantu teman-teman dengan menjadi apa? Menjadi listener, menjadi seorang pendengar ketika mereka curhat dan sebagainya, tapi saudara tidak memakainya itu. Saudara tahu bahwa saudara bisa membantu teman-teman dengan memberikan mereka saran tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang ayat Alkitab dengan pengetahuan saudara itu, dan saudara tidak memakainya itu. Saudara perlu untuk melakukan. Saudara perlu untuk mengerjakan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Saudara tahu sebuah cerita kartun sih, Toy Story, tahu? Ya, Toy Story kan ada beberapa tokohnya ya. Tokoh-tokohnya ada Woody, terus ada Piggy, terusnya ada Potato Head atau siapa gitu ya, kurang ingat. Ada Buzz Lightyear gitu ya. Nah saudara, dalam sebuah scene film itu ada yang menarik untuk kita perhatikan sama-sama, dan saya mendapat sesuatu dari situ. Nah dalam scene film itu, saudaraku, saudara tahu tokoh yang namanya Buzz Lightyear? Saudara tahu ya? Nah Buzz Lightyear ini kan, dia ini kan robot ya. Dia robot antariksa gitu ya. Nah robot antariksa itu, tapi kalau saudara perhatikan, kalau saudara nonton filmnya ini, dia tuh saya pengen banget untuk selalu pengen bisa terbang gitu ya. Pengen dia bisa terbang seperti ya layaknya kalau seandainya pakai baju antariksa itu ada sayapnya, ada jetnya, dan seharusnya bisa terbang gitu. Tapi ternyata enggak. Gitu ya saudara ya. Tapi ternyata enggak. Dan suatu ketika dalam satu scene Buzz Lightyear ini, dia itu terpental atau entah bagaimana sehingga dia kelihatannya terbang gitu. Dan ketika dia terbang, saudaraku, teman-temannya yang melihat, dia mengatakan, lihat, Buzz Lightyear terbang. Katanya gitu. Buzz is flying, katanya. Tapi Buzz Lightyear mendengar dan dibilang katakan, no, I'm not flying. I'm falling with, I'm falling with style, katanya. Nah, saudaraku, potensi ilahi daripada Tuhan itu juga membuat kita itu juga mengetahui kekurangan diri kita. Bukan saja mengetahui kekurangan diri kita, tapi kita bisa memaklumi tanpa mengurangi bahwa yang sungguhnya Tuhan berikan kepada kita, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya mampu lebih daripada itu. Nah, contoh daripada Buzz Lightyear itu mengatakan bahwa dia sadar betul bahwa dia tuh sebenarnya nggak bisa terbang. Tapi ketika dia tahu bahwa dia nggak bisa terbang, gitu ya, dia nggak bisa untuk flying, I'm falling with style, katanya gitu. Tapi dia itu membuat bahwa seolah-olah it's okay with me, gitu. Aku tahu, gitu. Itu nggak akan mengurangi nilai diriku. Saudara, kalau saudara memiliki potensi ilahi dan saudara sadar betul ada potensi ilahi yang saudara miliki. Potensi ilahi itu membuat kita menyadari bahwa kita memiliki potensi ilahi. Yang kedua, potensi ilahi itu membuat kita sadar betul bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, but it's okay. It's okay with me, gitu. Nggak apa-apa buat saya. Toh, saya juga bisa melakukan hal-hal lain. Hal-hal lain itulah yang harus kita kerjakan, saudaraku. Yang harus kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang seharusnya kita bisa lakukan dan bisa kita kerjakan. Kita implementasikan menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin, saudaraku.
Ya, itulah yang harus kita lakukan. Kalau satu, kita sadar betul bahwa kita memiliki potensi ilahi, kita menyadari. Yang kedua, kita gunakan potensi ilahi itu. Yang ketiga, kalau Tuhan berikan potensi ilahi sama diri kita, Tuhan janjinya nggak akan pernah tidak dilakukan oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara lihat bagian terakhir dari bacaan kita, saudara. Ada janji penyertaan daripada Tuhan. Di bagian terakhir ayat 19 dikatakan, "Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudaraku, kalau saya merenungkan ayat ini, saya begitu terkagum pada Tuhan. Ya, saudara renungkan coba. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Saya berpikir, saya merenungkan cukup lama. Padang gurun, Tuhan, padang gurun itu bukankah semuanya jalan? Di padang gurun luas seperti itu, tapi semuanya itu pasti akan menjadi jalan, kan? Tapi Tuhan katakan, no, aku akan membuat jalan di padang gurun, saudaraku. Saudara tahu pengalaman orang Israel berjalan di padang gurun berapa lama, saudara? Berapa? 40 tahun. Ya. Pengalaman itu membuat mereka seharusnya nggak sampai selama itu perjalanannya. Tapi mereka dibuat berputar. Kalau Tuhan katakan janji, ini setelah dalam pembuangan ya. Dalam pembuangan Tuhan di Babel dikatakan bahwa Tuhan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, ini luar biasa. Ketika kita berjalan di padang gurun kita, saudaraku, yang Tuhan katakan apa? Aku akan membuat jalan. Pasti Tuhan buat jalan. Katakan amin. Pasti Tuhan buat jalan. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar kita jalan bersama dengan Tuhan? Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti membuat jalan buat Anda dan saya. Yang kelihatannya kehidupan kita itu seolah-olah berada di padang gurun selama ini. Berputar ini dan situ. Kenapa ya? Rencana ini gagal, pemikiran ini gagal, saya sudah melakukan usaha ini gagal, saya belajar ini gagal. Saudara, tahu, potensi daripada Tuhan itu membuat kita mampu melakukan hal-hal lain. Saya gagal ini, saya membuat hal lain. Saya gagal ini, saya melakukan hal lain. Thomas Alva Edison pun melakukan itu. Sampai 1024 kali percobaan yang dia lakukan, saudaraku. Thomas Alva Edison. Hingga akhirnya dia menemukan bola lampu yang bisa nyala. Saudara, 1024 kali, wow. Berapa kali attempt, berapa kali percobaan, coba. Kita 2 kali, 3 kali gagalan itu udah nyerah. Siang hari ini imani, Tuhan buat jalan dalam hidupmu. Sekalipun Anda dan saya berjalan di padang gurun. Katakan amin, saudara. Kenapa? Karena kita mau pakai potensi daripada Tuhan. Kalau kita nggak pakai potensi daripada Tuhan, maka jalan itu nggak akan pernah ada. Dalam diri kita ada Tuhan, dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kemanapun, berjalan dalam jalan apapun, sekalipun di padang gurun pun, atau di hutan yang gelap gulita pun, berjalan bersama Tuhan. Dalam gemuruh ombak sekalipun, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat jalan buat Anda dan saya. Katakan amin, saudaraku. Amin. Ini yang harus kita imani, saudaraku. Hari ini kita belajar. Saudara dan saya memiliki potensi ilahi. Saudara dan saya memiliki potensi ilahi yang sungguh sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan, saudaraku. Sadari, kerjakan potensi itu,
dan imani, saudaraku. Tuhan gak pernah meninggalkan Anda dan saya. Ketika saudara menyadari dan memakai potensi itu. Maka ketika sekalipun engkau berjalan dalam padang gurun sekalipun, lembah kelam sekalipun, hutan belantara sekalipun, gunung-gunung terjal sekalipun kita berjalan dalam besaran kita, bersama Tuhan, dan memakai potensi pada Tuhan, kita melakukan segalanya. Dan Tuhan semuanya buat apa? Berhasil. Amin, saudaraku. Amin. Hari ini kita akan diteguhkan oleh perjamuan kudus, saudaraku. Mari ingat betul, ketika saudara makan tubuh dan darah Kristus, saudara perkatakan bahwa yes, ini meneguhkan diriku bahwa aku memiliki potensi daripada Engkau. Potensi yang mau aku pakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak membuat aku gagal. Tidak membuat aku rendah diri. Tidak membuat aku merasa tidak mampu. Tidak membuat aku merasa aku gagal terus. No. Karena ada potensi ilahi dalam diri kita, maka segala perkara dapat kutanggung bersama-sama dengan Dia yang berjalan bersama dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa, saudaraku. Terima kasih ya Tuhan buat saat ini. Kami boleh belajar bagaimana Engkau yang memberikan setiap kami ya Tuhan janji-janji-Mu. Bahkan janji-Mu itu menanamkan dalam pikiran dan hati kami bahwa kami memiliki potensi ilahi daripada Engkau. Karenanya ya Bapa, setiap kami ingin memakai potensi itu. Setiap kami ingin mengembangkan potensi itu ya Tuhan. Untuk memuliakan Engkau. Untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Untuk mengembangkan komunitas kami ya Tuhan. Komunitas anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang memiliki potensi-potensi yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini. Dan kami serahkan ya Bapa, anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seru doa mereka ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka ingin perkatakan kepada Engkau, mereka serukan. Mereka ingin bahwa segala permohonan doa mereka Engkau jawab. Mari ya Tuhan, siang hari ini ya Tuhan, Engkau teguhkan dalam diri mereka bahwa Engkau hadir dan Engkau mau mengembangkan potensi ilahi yang mereka miliki. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, siang hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita yang sudah mempersiapkannya di rumah kita masing-masing, apakah kita memakai roti atau minum dengan
air putih sekalipun, tidak mengapa, tapi kita mengimani bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang sudah diserahkan bagi kita sekalian untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita yang sudah mempersiapkannya, saya mengajak kita untuk memegang hosti dan mempersiapkan anggur atau air putih di tangan kita. Mari sebelumnya kita mempersiapkannya dengan berdoa pada Tuhan. Mari kita minta sebelum kita menikmati, belum kita memakan dan minum tubuh dan darah Kristus ini, kita minta ampunan daripada Tuhan. Kita selesaikan dosa-dosa yang kita belum selesaikan sama Tuhan, agar kita dilayakkan untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita mempersiapkan diri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mohon ampun ya Bapa untuk segala kesalahan dosa kami ya Tuhan yang sudah kami lakukan ya Bapa. Sepanjang hidup kami mengecewakan Engkau, kami gagal berbuat baik. Kami gak mampu Tuhan untuk mengemban visi dan misimu. Kami gak menjadi berkat buat orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita angkat hosti atau roti di tangan kita angkat dan kita dengarkan firman Tuhan. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di tangan kami mengimani bahwa ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah diserahkan bagi kami yang terpecah-pecah ini ya Tuhan. Bahwa kami memakannya dan kami mengimani bahwa segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak berkenan daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Bahwa ketika kami memakannya, kami dihisapkan masuk dalam karya keselamatan Kristus. Kami diingatkan kembali bahwa diri kami memiliki potensi ilahi daripada Engkau. Dan kami mau memakainya Tuhan, potensi itu, untuk memuliakan Engkau, untuk mendatangkan berkat untuk sesama kami. Bahkan ya Tuhan, untuk menumbuhkan suatu komunitas yang baik, yang keluarga Kristus dalam persekutuan di YC ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh ini dan kami makan di dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan anggur atau air putih tangan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengimani ya Tuhan, bahwa ini adalah darah Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib untuk setiap pelanggaran, untuk setiap dosa-dosa kami. Kami mengimani ya Bapa, ketika kami meminumnya Tuhan, bahwa darah Kristus itu masuk dalam diri kami, tubuh kami. Itulah yang mensucikan kami, membuat kami mampu ya Bapa dalam keseharian kami. Halaukan segala pikiran kami bahwa kami tidak mampu, kami nggak bisa, kami selalu adalah orang-orang yang gagal. Halaukan itu semua di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa darah Kristus ini ya Tuhan, sungguh berikan kami kekuatan, sungguh berikan kami kemampuan ya Bapa. Kalau kami berjalan sehari-hari bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau buat segala sesuatu yang kami lakukan berhasil ya Bapa. Engkau buat segala rancangan kami ya Tuhan berhasil Tuhan. Engkau buat hubungan kami Tuhan dengan orang tua kami Engkau pulihkan. Hubungan kami dengan pertemanan kami dengan sahabat-sahabat kami ya Tuhan Engkau eratkan ya Bapa. Dan jadikan kami saksi Engkau Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dan kami siap untuk minum hosti ini, kami minum darah ini Tuhan dalam-Mu. Dalam nama Yesus ya Tuhan kami minumnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Kita angkat suara kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Bahwa saat ini juga Tuhan sudah memberkati kita. Sudah memberikan kita kekuatan. Sudah memberikan kita
tubuh dan darahnya sebagai peringatan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa bersama-sama, kita angkat suara kita. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk peringatan ini Bapa, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami dalam keseharian kami Tuhan untuk mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh orang-orang sekitar kami Tuhan boleh merasakan bahwa ada Allah dalam diri kami yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memampukan kami dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Apapun yang kami pikirkan dan kami lakukan, bahkan perasaan kami Tuhan, itu adalah pikiran, perasaan, dan perbuatan Kristus saja dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dalam keseharian ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dan kita mau bersatu dalam doa bersama-sama. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita sekali lagi, kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Bapa. Kami boleh beribadah, kami memuji membesarkan nama-Mu, bahkan Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu. Bahkan kami diteguhkan oleh perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Terima kasih
Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur pada Engkau buat segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami, Tuhan. Tuhan berkati persekutuan kami, ya Bapa. Tuhan berkati komunitas DYC. Tuhan sertai setiap anggota, setiap kami, ya Tuhan, yang ada di dalamnya. Dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam pertemanan kami. Tuhan sertai dan berkati setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Kalau kami sekarang mau menyudahi ibadah ini, Tuhan, kami memohonkan ibadah ini, Tuhan, supaya Engkau teguhkan dan berkati, ya Tuhan. Karenanya, Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, ya Bapa, dan kami arahkan hati dan pikiran kami. Sobat DYC, tengadakanlah tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.